Disclaimer dulu, ini video rekaman Agus NTB saat menjalankan aksinya. Hati-hati, kalian akan ilfil banget. Kakak cantik, jangan mau merusak diri. Saya percaya kakak bisa kan? Punya ilmu kan? Kakak tidak senang lemah, lap air mata itu. Luntur pukurannya, nanti kayak apa mau ke kampus. Kakak bersih diri, sampai kakak mau sholat pasti tak bisa sholat. Karena ada ganjalan. Kan perjuangan kakak, ya Allah, hanya hidup sendiri dan berjuang sendiri. Benar tak? Nekat gara-gara hal sepele. Kakak mau nekat lagi? Bisa ndak aku minta jangan nekat? Tobat lah. Nyawa saya kasih kakak, biar kakak tahu bahwa kakak itu berarti bagi dunia ini. Setengah percaya, sedikit percaya. Itu pikiranmu sekarang. Karena kamu baru kenal saya bisa baca langsung kok. Bingung kenapa saya ngomong gini. Kamu kira saya sama modus sama kayak cowok yang lain? Benar kan? Modus iya, ikut gini. Buktinya dia ngerusak kamu. Walaupun kita berdua di kamar, saya tidak bisa apa-apa. Saya masih dimandiin sama mama. Saya bukan sama kayak cowok yang lain. Biar jelas. Karena cowok itu hanya manfaatin kan? Kamu mau berubah atau tidak? Kalau kamu tidak mau berubah, saya pergi. Tapi kalau kamu berubah, saya akan tetap di sini dengan mengasih tahu bagaimana cara kesuksesan kamu. Gua ilfil banget. Setelah kasus Agus sedih meredup, ternyata masih ada kasus Agus buntung, guys. Menurut gue kasus ini agak mind blowing ya. Sini gue ceritain kronologinya. Jadi si Agus itu mahasiswa disabilitas berusia 21 tahun berasal dari NTT. Beberapa hari yang lalu dia ditetapkan menjadi tersangka akibat tuduhan pemerkosaan, guys. Kok bisa? Saat itu dia tidak terima dijadikan tersangka. Bagaimana bisa seorang disabilitas yang keadaannya tangannya buntung dua-duanya melakukan pemerkosaan terhadap orang lain. Saat itu dia menjelaskan bahwa segala aktivitasnya seperti makan, minuman, dipakai baju dilakukan oleh orang tuanya. Sampai-sampai saat itu dia minta pertolongan kepada Presiden Prabowo karena dia tidak terima difitnah, guys. Ini yang bikin mind blowing. Setelah kasus Agus naik, dia dijadikan tersangka. Ternyata banyak korbannya yang speak up. Dan sampai saat ini korbannya sudah di angka 13 orang. Itu Agus membantah tuduhannya dengan mengatakan bahwa hal tersebut dilakukan dengan dasaran sama-sama suka. Tapi di sisi lain korban mengatakan bahwa hal tersebut yang dilakukan Agus itu termasuk intimidasi dan pengancaman, sehingga korban-korbannya ini mau melakukan hal itu, guys. Penasaran kan gimana caranya Agus meyakinkan korban-korbannya untuk melakukan itu? Iya, Agus itu jual kesedihan, guys. Namanya Agus semua pada kejual kesedihan ya, gue lihat ya. Dia memanfaatkan keadaannya itu untuk menarik simpati dan belas kasihan si korbannya ini, sehingga korbannya itu kasihan, iba, mau diajak jadi tempat curhat, terus ditalk sama si Agus ini. Ada momen dimana Agus ini minta tolong sama para korbannya ini untuk ngebantu dia buang air kecil, guys. Ternyata diam-diam Agus itu merekam dan itu dijadikan untuk mengancam para korbannya. Dia bilang kalau misalkan si korbannya ini tidak mau melakukan apa yang dia katakan, video itu, rekaman itu akan disebarluaskan, guys. Pinter ya, pinter loh Agus ini loh. Selain itu Agus juga mengancam para korban-korbannya kalau mereka tidak mau melakukan apa yang Agus perintahkan. Dia bilang dia bakal kasih tahu ke orang-orang dan orang-orang tersebut bakal nyuruh mereka nikah. Ya mungkin di pikiran korbannya, gak mau lah gue nikah sama dia, buntung. Astagfirullahaladzim. Akhirnya dia mau melakukan lah. Itu makanya kenapa dibilang ada intimidasi dan pengancaman, guys. Setelah kasus Agus buntung ini viral, ternyata banyak bukti-bukti yang memberatkan si Agus ini. Ternyata si Agus ini bisa bawa motor, dia bisa minum sendiri, dia bisa makan sendiri, dan ternyata dia itu sudah terkenal pembohong di kampusnya, guys. Agus. Yang bikin gua kesel adalah kebanyakan korbannya itu di bawah umur. Ya nggak aneh kalau misalkan takut diancam-ancam kayak gitu. Kalau gue jadi korbannya, dia bilang gue bakal ngasih tahu ya bla 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 ke orang-orang, gue bakal kesebarin. Gue angkat tuh badannya, gue angkat slot ya, gue masukin ke ember hotel. Nah, mau gue tinggalin. Jadi gue baru saja menemukan meme ini, guys. Kok bisa mirip banget dengan viral yang sekarang terjadi di Indonesia? Yang mengherankan itu, kenapa semuanya itu punya ciri khas masing-masing gitu. Dari Agus buntung ini, coba kalian perhatikan. Itu nggak ada
nggak ada tangan juga anjir. Yang Gus Miftah ini itu rambutnya panjang sama kayak Gus Miftah yang gondrong. Terus Agus sedih, matanya ketutup sama kayak Agus yang teriak-teriak itu. Kok bisa? Kok bisa mirip banget dengan ini gitu loh. Dari Konoha anjir. Gue punya satu teori konspirasi mengenai ini nih. Nah, kalau kalian perhatikan, mereka bertiga itu di depannya ada orang. Nah, namanya itu Tayuya. Apa jangan-jangan nanti ada viral tentang cewek muda bisa bermain musik? Gue nggak tahu, guys. Aku ada update baru nih dari ceritanya Agus Buntung. Pasti banyak yang penasaran kan, gimana sih caranya si Agus melakukan itu? Kan dia tuh nggak punya tangan. Nah, jadi katanya dia itu bisa bukain baju dan celana korban pakai jari-jari kakinya. Karena kalau kalian lihat di video ini kan Agus ini bisa kok melakukan semua kegiatan pakai kakinya. Kayak makan, nulis, bahkan bawa motor. Nah, selain itu dia pun mengancam dan mengintimidasi korban dengan kata-katanya, sehingga membuat cewek-cewek itu takut dan terpaksa melakukan itu dengan Agus. Bahkan homestay tempat Agus melancarkan aksinya itu juga sekarang diperiksa pihak kepolisian karena masih diduga terlibat dalam kasus ini. Psikolog forensik Reza Indragiri pun menilai Agus Buntung ini adalah orang yang sangat-sangat berbahaya dan pantas disebut sebagai seorang residivis karena telah melakukan kejahatan yang berulang. Serem banget deh. Sepertinya kita harus sepakat kita sebut orang ini kalau memang melakukan apa yang tadi disampaikan Mas Andre dengan jumlah korban lebih dari satu. Dia ini residivis. Tapi residivis itu perhitungannya bukan semata-mata berdasarkan berapa kali orang masuk keluar penjara. Tapi residivisme yang saya maksud adalah berdasarkan dari offense. Perilaku jahat berulang yang argonya dihitung berdasarkan jumlah korban. Dengan simpulan bahwa orang ini tampaknya merupakan seorang residivis, residivis kejahatan serius karena Indonesia sudah punya undang-undang TPKS, dan itu mengindikasikan bahwa Indonesia memandang kejahatan seksual sebagai kejahatan serius, maka kita patut punya keinsafan bahwa orang ini adalah orang yang super berbahaya. Karena itu, tetap dengan menaruh rasa hormat dan simpati atas keterbatasan fisik yang dia miliki, tetapi dengan pemahaman bahwa orang ini adalah residivis kejahatan serius yang sangat berbahaya, maka sepatutnya otoritas penegakan hukum melakukan penyikapan yang sangat serius terhadap yang bersangkutan sejak sekarang. Kendati dilakukan atau diberlakukan tahanan rumah sekalipun, pengawasan tetap harus dilakukan secara melekat agar kejahatan yang serius itu tidak berulang. Viral rekaman Agus Buntung sedang beraksi hingga Agus Buntung pesta miras. Berita viral kali ini datang dari Agus Buntung, guys. Viral sebuah video amatir atau percakapan gitu ya guys, yang diduga Agus Buntung ini tuh sedang mau mencari korban gitu guys. Video tersebut ini direkam langsung oleh calon korbannya Agus Buntung gitu ya guys. Nah, di dalam video tersebut ini seperti memvalidasi kalau ternyata Agus Buntung ini tuh memang menggunakan cara manipulatif psikis gitu ya guys untuk menggait korban gitu. Di penjelasan di video sebelumnya gitu ya guys, saya ini kan menceritakan kronologi bagaimana sih cara Agus Buntung ini tuh memperdaya korban gitu ya guys. Nah, ternyata memang benar gitu loh, ada videonya kalau Agus Buntung ini tuh menggunakan cara manipulasi psikis. Dan setelah memanipulasi psikisnya gitu ya guys, Agus Buntung ini bakalan kayak mengancam gitu loh, mengancam psikisnya si korban, sehingga si korban ini kayak merasa ketakutan dan melakukan apa semua yang diinginkan oleh Agus Buntung gitu guys. Video amatir ini tuh sudah dikantongi oleh polisi gitu ya guys, dan dijadikan bukti baru gitu loh. Nah, di sini Agus Buntung udah nggak bisa mengelak sih ya sepertinya gitu, karena bukti-bukti yang ada tuh sudah valid banget gitu loh dan mengarah ke Agus Buntung gitu guys. Nah, selain viral video dari Agus Buntung yang tengah beraksi ini gitu ya guys, beredar juga sebuah video kalau Agus Buntung ini tuh ternyata bisa minum dari kakinya gitu loh. Dan di video tersebut sepertinya diduga Agus Buntung itu sedang pesta miras bersama teman-temannya gitu. Dan juga beredar sebuah video kalau Agus Buntung ini tuh ternyata bisa atau malah lihai sekali mengendarai sepeda motor gitu ya guys. Berbanding kebalik dengan pernyataan Agus Buntung beberapa hari yang lalu kalau dirinya ini tuh tidak bisa apa-apa. Alias kalau misalnya harus melakukan sesuatu itu harus dengan bantuan orang tuanya gitu. Tapi ternyata bisa sendiri semua loh. Minum miras bisa, mengendarai motor bisa gitu. Bahkan makan pun bisa, menulis pun bisa, kayaknya bisa semua gitu loh guys. Waduh, hati-hati ya guys bagi kalian cewek, cowok gitu, karena kejahatan manipulatif psikis itu tuh ada gitu loh guys. Dan mungkin malah seperti kalau misalnya lebih lanjut gitu bakalan kayak terhipnotis mungkin ya. Nah, gimana nih guys menurut kamu? Lanjut di kolom komentar. Jangan lupa follow, komen, share, karena aku bakalan upload video terbaru. Thank you and share this video. Bye.